Kalau semisal seperti ini nih Mbak Dwi, mereka kan saya juga pernah mendampingi beberapa ya terkait dokumen tata kelola ini. Semisal nih Mbak Dwi, mereka memiliki SOP tapi tidak melampirkan lampiran SOP-nya atau tidak mencantumkan alurnya, itu seperti apa tuh Mbak Dwi itu? Nah, itu sebenarnya akan mengurangi nilai ya tentunya. Otomatis nanti kita nggak akan tahu nih berapa apa sih sebenarnya tugas dan juga wewenang dari masing-masing orang yang terlibat di dalamnya. Nah, itu juga akan mengurangi nilai, Mbak. Kemungkinan ada di poin 6 atau 4 di situ. Oh, Nah, jadi sebaiknya UPT itu tetap harus menyantumkan atau melampirkan SOP-nya meskipun di dalam dokumen yang terpisah. Karena kan di situ nanti kita bisa menilai apakah SOP itu juga lengkap, baik prosedurnya, baik itu nanti tanggung jawabnya dan wewenangnya dari masing-masing jabatan yang ada di UPT tersebut, Mbak Alma. Baik, berarti jika tidak melampirkan SOP nanti akan mendapatkan nilai 4 atau 6 ya Mbak Dwi ya. Karena di sana tidak dijelaskan mengenai wewenang dan juga tanggung jawab dari masing-masing prosedur yang dilaksanakan atau dilakukan, seperti itu ya Mbak Dwi untuk yang prosedur kerja. Mungkin untuk yang selanjutnya nih Mbak Dwi, kita ada pengelompokan fungsi. Nah, bisa dijelaskan nih kepada Sobat BLUD mengenai kategori-kategori penilaian dari pengelompokan fungsi itu. Oke, baik. Terkait dengan pengelompokan fungsi, tadi kan harus logis ya Mbak Alma, harus logis, dan juga ada pengelompokan fungsi itu dibagi menjadi baik itu fungsi pelayanan maupun fungsi pendukung ya. Yang mana biasanya kalau fungsi pelayanan itu kan berkaitan langsung dengan pelayanan yang disediakan. Itu balik lagi ke masing-masing UPT, itu baik nanti bagian kesehatan, puskesmas maupun RSUD, nanti pelayanan yang berkaitan dengan kesehatan. Kalau itu persampahan ya pelayanan yang berkaitan langsung dengan persampahan. Kemudian kalau berkaitan dengan pendidikan ya nanti pelayanan yang berkaitan dengan pendidikan seperti apa. Kemudian kalau UPT umum seperti kawasan observasi mungkin ya, kemudian ada pertanian, ada kesehatan, laboratorium. Nah, itu pelayanan-pelayanan langsung berkaitan dengan masyarakat atau dengan pengguna layanan secara langsung, itu harus dijelaskan. Kemudian pelayanan pendukung itu yang tidak langsung kepada masyarakat, misalkan administrasi, kemudian tentang penggunaan manajemen administrasi, terus ada kalau di bagian puskesmas itu nanti ada laboratorium, ada obat-obatan, dan itu dan lain sebagainya, yang jelas yang tidak berkaitan langsung dengan masyarakat atau pengguna layanan. Nah, itu juga harus dibagi menjadi bagian dari pelayanan pendukung, seperti itu Mbak Alma. Berarti untuk pengelompokan fungsi sendiri itu dibagi menjadi dua ya Mbak Dwi, ada fungsi pelayanan dan juga fungsi pendukung. Oke, mungkin bisa dijelasin nih kepada Sobat BLUD mengenai kategori penilaiannya nih Mbak Dwi di pengelompokan fungsi itu. Oke, kalau kategori penilaiannya jelas, kita dari paling bawah aja dulu ya Mbak Alma. Boleh Mbak Dwi. Bahwasanya dapat nilai 0 itu jika tidak ada pengelompokan fungsi yang logis. Jadi tidak ada keterkaitan antara fungsi pelayanan dan juga pelayanan apa yang akan diberikan kepada masyarakat, itu tidak ada berkaitan ya, tidak logis, itu tidak masuk akal, nah tidak sinkron gitu. Nah, ini dapat poin 0. Kemudian kalau misalkan ada pengelompokan fungsi yang logis tetapi penampatannya tidak sesuai gitu, dapat poin 6. Misalkan dia sudah sesuai nih, oh ya ini ada pelayanan tentang kesehatan, kemudian pelayanan tentang yang di luar kesehatan, tapi tidak sesuai, harus dimasukkan mana yang bagian dari administrasi, mana yang bagian dari penunjang, mana yang bagian dari pelayanan, itu harus sesuai Mbak pengelompokannya, jangan sampai terbalik-balik. Nah, kalau sampai terbalik-balik itu nanti dia dapat poin 6 karena tidak sesuai ya, meskipun logis tapi dia tidak masuk kandang lah ya namanya, punya kandangnya masing-masing tapi dia tidak masuk kandang. Berarti harus sesuai dengan fungsinya masing-masing ya Mbak Dwi, harus sesuai dengan pengelompokannya. Terus poin yang paling tinggi yaitu di poin 10 nih. Poin 10 itu kalau misalkan dia punya pengelolaan fungsi yang logis dan lengkap. Nah, udah logis, dia udah oke, ini udah sesuai sama apa yang dijalankan, sesuai dengan pelayanannya gitu. Nanti kemudian dia dikelompokkan mana menjadi fungsi pelayanan, mana yang menjadi fungsi pendukung, dan mana yang menjadi fungsi penyelenggaraan administrasi. Nah, itu masing-masing 3 itu udah masuk kandangnya masing-masing nih Mbak Alma. Nah, itu nanti bisa dapat poin 10 gitu. Baik, berarti di pengelompokan fungsi tadi untuk kategori penilaiannya dibagi menjadi 3 ya Mbak Dwi ya. Ada
0, 6, dan juga 10. Oke. Nah, untuk yang terakhir nih Mbak Dwi, ada pengelolaan sumber daya manusia nih. Mungkin bisa dijelaskan lagi nih kepada Sobat BLUD mengenai pengelompokan sumber daya manusia yang dimaksud dalam penilaian itu seperti apa sih? Oke, baik. Terkait dengan pengelolaan SDM, itu kan kita mulai dari pengadaannya ya Mbak Lema. Ya. Syarat-syaratnya seperti apa hingga PHK-nya. Nah, itu baik nanti terkait dengan SDM yang PNS maupun non-PNS, ASN maupun non-ASN. Nah, itu semua nanti kita cantumkan, harus dicantumkan di dalam dokumen tata kelola, mulai dari penerimaan, kemudian penerimaan atau pengadaan pegawai, kemudian syarat apa saja yang bisa memenuhi, bisa menjadi bagian dari pegawai situ, ya, kemudian pengangkatan pegawainya seperti apa, terus penempatannya, batas usianya berapa yang harus minimal dan juga maksimalnya, kemudian masa kerjanya itu bisa berapa tahun di sana, hak yang bisa diterima dia sebagai karyawan itu seperti apa, kemudian kewajibannya dia juga apa. Kemudian nanti juga di dalamnya harus menyantumkan reward Mbak Alma, reward maupun punishment yang jelas di situ nanti. Dan yang terakhir terkait dengan PHK. Itu tadi terkait dengan SDM. Nah, kalau unsur penilaiannya nih, itu banyak Mbak Alma di sini kategorinya. Kalau yang lainnya tadi kan cuma 3 unsur atau 4 unsur ya. Kalau di SDM ini ada banyak Mbak. Oke, mungkin bisa dijelaskan nih Mbak Dwi kepada Sobat BLUD kita mengenai unsur atau kategori penilaian dalam pengelolaan SDM nih Mbak Dwi. Oke, kalau bisa kita lihat itu di sini ada 6 kategori penilaian, mulai dari nilai 0 itu jika mana dia tidak menyantumkan sama sekali, baik dari itu pengadaannya, persyaratannya hingga PHK-nya, itu dia tidak menyantumkan sama sekali dalam dokumen tata kelola, otomatis dia dapat poin 0. Kemudian naik lagi poin 2 Mbak Alma, itu jika dia melakukan menyantumkan di dalam dokumen SDM tentang menyantumkan di dalam dokumen tata kelola tentang pengelolaan SDM itu pada kebijakan terkait hanya pengadaan saja, pengadaan, kemudian persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, dan hak kewajiban tanpa menyantumkan reward punishment dan juga PHK, itu poinnya 2. Oke. Kurang beberapa item aja cuma dapat nilai 2 ya. Wah, berarti harus lengkap ya Mbak Dwi ya, biar dapat nilai yang tinggi nih untuk yang SDM, karena jika dilihat nih kategori penilaiannya sangat banyak ya Mbak Dwi ya untuk yang SDM sendiri. Oke. Kemudian naik lagi di poin 4. Nah, kalau di poin 4 itu dia punya pengelolaan SDM lengkap, tapi dia tidak menyantumkan kebijakan PHK-nya, kebijakan reward-nya, kebijakan punishment-nya, dan juga kewajiban dan juga haknya itu tidak dicantumkan di dalam pengelolaan SDM Mbak Alma. Jadi dapat poin 4. Kemudian naik lagi poin 6 itu mempunyai pengelolaan SDM yang lengkap, tetapi dia tidak melakukan kebijakan, tidak menyantumkan terkait dengan pengelolaan PHK dan juga terkait dengan reward punishment. Oke, berarti jika tidak mencantumkan kebijakan mengenai PHK dan reward punishment itu mendapatkan nilai 6 ya Mbak Dwi ya. Oke. Kalau kita lihat nih Mbak Alma, dari poin 2 sampai 6 itu ternyata PHK, punishment, dan juga reward itu sangat penting untuk dicantumkan ya. Mungkin karena di situ kita akan memperhatikan karyawan kita seperti apa ya, mungkin ya di sana nanti terkait dengan peraturan PHK-nya seperti apa, kemudian nanti terkait dengan apresiasi atau mungkin reward yang akan kita berikan, dan juga mungkin reward, kalau reward kan berarti berkaitan juga, berkebalikan juga dengan punishment, jadi itu harus dijelaskan secara sejelas-jelasnya di dalam dokumen tata kelola ya Mbak Alma, karena itu sangat berpengaruh pada poin penilaian. Itu tadi sampai poin 6 ya Mbak Alma. Kemudian di poin 8 itu, nah ini juga terkait dengan terkait dengan kebijakan PHK. Kalau tidak punya kebijakan PHK, meskipun tadi lengkap dari pengadaan sampai dengan reward punishment, tapi tidak punya kebijakan PHK, dia dapat poin 8 Mbak Alma. Poin PHK ini sangat penting ya jika dilihat, karena di setiap unsur dia dibahas, ada ya. Dibahas terus PHK.
Kemudian poin yang paling bagus, paling tinggi itu ada nilai 10 jika mana dia mampu melakukan pengelolaan SDM secara lengkap, baik dari pengadaan, persyaratan, pengangkatan, kemudian penempatan, batas usia, masa kerja, hak kewajiban, termasuk sistem reward dan punishment, serta PHK itu dicantumkan secara lengkap di dalam dokumen tata kelola nih Mbak Alma, dia bisa dapat poin 10 gitu. Oke, berarti di SDM sendiri itu ada 6 kategori penilaian ya Mbak Dwi ya. Tadi ada 0, 2, 4, 6, 8 dan juga 10 yang nilai yang paling tertinggi ya 10 ya Mbak Dwi ya. Oke, berarti di dalam penilaian dokumen administratif terkhususnya dokumen tata kelola itu tadi seperti yang dijelaskan oleh Mbak Dwi, itu ada 4 poin ya Mbak Dwi ya. Ada kelembagaan, kemudian ada prosedur kerja, pengelompokan fungsi, dan pengelolaan SDM. Oke Mbak Dwi, sangat menarik ya terkait dengan pembahasan kita kali ini mengenai penilaian ya Mbak Dwi ya. Oke, mungkin saya ucapkan terima kasih nih Mbak Dwi atas apa yang disampaikan hari ini sangat bermanfaat bagi Sobat BLUD. Jadi Sobat BLUD juga jadi mengetahui nih mengenai penilaian dokumen administratif khususnya dokumen tata kelola dan juga unsur-unsur yang dinilai dalam dokumen tata kelola seperti itu. Oh iya Mbak Alma, mau menambahkan juga. Boleh sekali nih Mbak Dwi. Silakan Mbak Dwi, apa yang mau ditambahkan? Tadi kan kita sudah membahas secara keseluruhan ya poin-poin dari nilainya masing-masing. Nah, nanti kalau misalkan dia mampu mendapatkan nilai poin 10 untuk semua unsur ya, dapat unsur tadi, dia sudah mampu menyumbang 14 nih Mbak, angka 14 untuk total penilaian dari semua dokumen itu 79, jadi sudah ada 14 poin untuk dokumen tata kelola jika dia mampu menyantumkan segala informasinya itu 4 unsurnya tadi secara lengkap di dokumen tata kelola gitu. Baik, berarti untuk penilaian sempurna dalam dokumen tata kelola itu ada 14 Mbak Dwi ya. Oke, baik. Terima kasih nih Mbak Dwi atas informasinya nih yang telah disampaikan kepada kita. Oke, terima kasih juga nih kepada Sobat BLUD yang telah menyaksikan podcast diskusi kita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe YouTube channel kita yaitu blud.co.id. Jangan lupa juga untuk terus pantengin YouTube kita untuk podcast-podcast selanjutnya di mana kita akan membahas nih mengenai topik-topik menarik seputar BLUD. Baik, sampai jumpa di episode berikutnya, Sobat BLUD.